Yuk, kita masuk. Aduh, ini panjang ceritanya ya. Soalnya saya terus terang aja dari dulu itu ya. Ya, stamina tanpa batas ya. Jadi sekali lagi. Halo Pips, kali ini Visi Channel berkunjung ke rumah salah satu tokoh kepolisian Indonesia, yaitu Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Adang Darajatun. Pria kelahiran Bogor 13 Mei 1949 ini kini aktif sebagai anggota legislatif DPR RI dari Dapil DKI Jakarta 3. Tidak hanya itu, Bapak Adang juga aktif di berbagai organisasi di tanah air, salah satunya Ketua Umum PB PAPSI, PDDI, dan masih banyak lagi. Wih, ada tamu nih. Pagi-pagi ngapain nih? Halo Pak Adang, gimana kabarnya hari ini? Kabarnya baik-baik aja lah ya. Ya, kita pagi hari ini alhamdulillah cuaca baik dan kita berdoalah semoga COVID ini cepat berlalu gitu. Sehingga kita bisa lebih lari-lari kemana-mana untuk berolahraga. Yuk, kita masuk. Aduh, nih biasa nih, ruang keluarga, tempat anak-anak ngumpul. Mungkin bisa saya kenalin nih, keluarga. Nah, ini keluarga, ya. Ini cuman lagi sama cucu doang nih, ya. Ini mantan pacar nih, yang cantik banget. Ya, terus 6 cucu, ya. Ya, kalau ini pasti babenya nih yang keren, ya. Wah Pak, di sini banyak koleksi buku. Bapak hobi baca? Hobi ya. Saya terus terang aja kalau mau dibilang lebih banyak saya mendapatkan ilmu dari membaca. Kalau pendidikan dasar saya kan ya standar lah, mulai dari sekolah, lalu akademi, lalu juga jabatan-jabatan di pemerintahan dan sekarang di DPR. Tapi pada umumnya saya lebih banyak membaca. Minimal kalau pagi salah satu koran atau salah satu buku saya baca, karena membaca adalah hal yang paling penting sehingga kita tahu bagaimana perkembangan di luar. Apa aja sih Pak kegiatan Bapak Adang saat ini? Ya, mungkin kalau saat ini ditanyain, zaman dulu nggak ditanyain nggak lucu juga dong. Ya, kita habis lulus di SMA, saya masuk akabri polisi dulu ya istilahnya, lalu bergiatlah di Kepolisian Negara Republik Indonesia, lalu sempat nyalonin gubernur DKI, cuman kalah. Tahun berapa? Tahun 2007-an lah gitu. Nah, setelah itu saya memang jalan hidup orang kan masing-masing. Lalu saya bersama partai saya masuk ke DPR. Jadi sampai saat ini saya adalah DPR, anggota DPR Komisi 3 dan Badan Legislasi. Sudah berapa periode Pak? Ya, saya senang sekali sampai hari ini masyarakat masih percaya keberadaan saya di DPR. Sampai saat ini saya masuk ke periode ketiga. Jadi 5 tahun dan sekarang sudah 2 tahun masuk ke periode ketiga gitu. Dan saya pernah di Komisi 6 dan sekarang di Komisi 3 yang membidangi hukum. Saya lihat di sosial media Bapak aktif banget nih. Kegiatannya apa aja sih Pak? Ini panjang ceritanya ya. Soalnya saya terus terang aja dari dulu itu ya. Nggak tahu lah, ini apapun juga orang tua itu mewarnai kehidupan anaknya gitu ya. Orang tua saya tuh mau bapak, mau ibu itu senang olahraga gitu. Jadi hampir setiap Sabtu, malam minggu, maupun lebih-lebih kalau lagi bulan puasa tuh ya, semua anak-anak di daerah rumah situ kumpul di rumah, main band, ada yang boxen,
ada yang wah macam-macam lah di rumah. Nah itu rupanya kebawa sama saya. Nah sekarang saya karena senang selalu berkumpul sama teman-teman, ya sekarang yang pasti saya hari ini kalau diurut-urut yang sampai hari ini saya pegang gitu ya. Kalau anak-anak Budi Tomo SMA 1 Jakarta ya saya ketua lah. Ketua atau jangan bilang ketua lah, kekerenan lah, koordinator lah. Lulusan SMA 1 Budi Tomo tahun 67. Walaupun saya lulusnya di SMA 3 Bandung ya, tapi karena saya tinggal di Jakarta, saya lebih banyak bertemu dengan teman-teman SMA 1. Diangkat sebagai ketua umum Persatuan Angkat Berat Besi seluruh Indonesia. Dan saya sempat membawalah Eko CS ke Olimpiade dan membawa medali sampai saat ini. Tapi setelah kurang lebih 12 tahun saya pegang PAPSI, lalu saya serahkan kepada teman saya Pak Rosan yang sekarang memimpin. Itu PAPSI. Saya juga senang hidup bermasyarakat ya, apa yang bisa diberikan kepada masyarakat. Saya sekarang ketua umum, ketua Perhimpunan Darah Indonesia. Kemarin saya baru pulang dari Bogor karena habis hari ulang tahun yang ke-42. Lalu kita mengadakan donor darah. Jadi donor darah ini sangat penting sekali, lebih-lebih dalam masalah-masalah yang berhubungan dengan adanya epidemi corona saat ini, lalu masalah yang berhubungan dengan kecelakaan, lalu ibu melahirkan, memerlukan banyak darah. Sampai hari ini juga sebagai koordinator remaja Kebayoran tahun 60-an. Jadi remaja yang tahun 60-an sampai hari ini ngumpul terus ya. Kalau di FB tinggal buka aja di Facebook remaja Kebayoran tahun 60-an. Nah, muncullah kelakuan-kelakuan anak-anak Kebayoran mulai remaja sampai sekarang. Jadi sekarang kalau yang ngumpul ya ini rada berhenti nih karena ada COVID. Biasanya ini kalau hari Minggu atau besok ini kumpul nih di lapangan tenis, main tenis, ada yang senam dan sebagainya. Itu dan juga saya memegang pembina dari motor antik Indonesia, karena saya senang sekali kalau ketemu sama motor antik aneh itu. Ada motor-motor yang saya aja belum lahir ada gitu ya, ada mesin merek BSA, lalu merek-merek Norton, jadi banyak sekali. Wah, punya koleksi motor antik, apa aja tuh Pak? Motor antik tinggal satu, karena saya termasuk orang yang gemar sekali main motor. Tapi sempat dokter bilang, Pak Adang, udahlah motor tinggalin aja. Jadi sekarang memang hanya tinggal satu, ada yang antik, tapi udah jarang saya main motor. Nah, Bapak bilang kan tadi aktif dalam kegiatan donor darah. Bapak sendiri ikut donor darah juga nggak? Saya boleh dibilang ya mungkin silakan diikuti saja ya. Saya punya keyakinan sih ya, darah kita diambil, lalu sumsum kita membangun darah baru ya otomatis lah. Jadi kita menjadi atau memperoleh darah baru yang segar gitu ya. Jadi saya memang rutin, cuman saya lupa tuh. Kalau dalam sekarang udah catatannya udah mantap berapa kali kita melakukan donor darah gitu. Pak Adang, ada nggak sih tempat favorit Pak Adang di rumah ini? Favorit di rumah ini ada 4. 1 kolam renang, 1 saya senang main tenis, badminton, dan kalau malam biasa nyanyi. Nyanyi cuman pemain organnya bukan saya, pemain gitarnya bukan saya, cuman saya bisanya nyanyi doang. Dan kalau tadi saya bilang sekali-sekali suka nyanyi, nah tadi kan nanya tuh favoritnya tempatnya di mana. Nah inilah kira-kira favorit teman-teman yang datang ke sini kalau malam-malam, pemain-pemain gitar dan sebagainya, ya nyanyi di sini. Pak Adang biasanya main musik atau yang nyanyi? Kita cuma bisa nyanyi sama ngatur. Malam ini ku sendiri, tak ada yang menemani, seperti malam-malam yang sudah hati ini
semakin sedih. Tak ada yang... Ya, tadi habis ngobrol-ngobrol, pengen tahu juga ya, kalau pagi saya tuh ngapain. Ya, pokoknya sarapan pagi saya itu olahraga. Ya, olahraganya ada beberapa macam ya. Pagi hari ini ya, cukup 4 macam aja yang dilihat ya. Kesenangan saya apa gitu. Yang paling menyenangkan saya ini pakai sepeda statis. Ini paling enak, disesuaikan dengan umur. Tapi biasanya saya kalau lagi olahraga gini, kalau nggak ditemenin lagu tuh kagak enak gitu. Jadi saya biasanya masang lagu ya, apa aja lah lagu-lagu, cuman lagu-lagu tua biasanya. Terus apa lagi nih Pak selain ini? Ya bermacam-macam, biasanya diajak sama teman-teman, friendly aja, main golf ya, cuman lebih kepada pertemanan lah. Biasanya saya kalau sebelum berangkat golf tuh suka latihan, terpaksa pagi-pagi harus latihan banyak gitu ya. Ini tergantung mau yang mana. Tapi biasanya kalau di rumah gini saya cuma beberapa pukulan aja, karena untuk meyakinkan lah di lapangan itu pukulan bagus. Nah, iya. Apa rutin setiap minggu golf, Pak? Minimal mungkin 1 minggu sekali lah. 1 kali seminggu, tapi kalau ada yang ngajak, saya datang juga. Cuman tergantung. Paling enak sih sebetulnya main di daerah Bogor ke sana ya. Udaranya bagus, tapi kondisi lalu lintas cukup menyulitkan. Jadi kita biasa muter di sekitar di sini aja, Pondok Indah dan sebagainya gitu. Kegiatan olahraga ringan pun setiap hari, Pak. Jadi istilah saya tadi, saya ini sarapan pagi. Jadi minimal saya 2 jam penuh, mulai dari senam, lalu stretching, lalu sepeda tadi, dan juga sedikit saya main barbel gitu. Mau lihat ya barbel? Tapi karena umur saya sudah cukup, ya saya lebih banyak seperti ini. Apa sih Pak rahasianya di usia 71 tahun gini masih kuat? Ya kalau yang pasti ya, mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada saya suatu ya kebahagiaan lah. Kebahagiaan dalam arti luas. Saya sampai hari ini alhamdulillah masih sehat. Dan yang pasti saya punya keyakinan bahwa olahraga ini sangat memberikan suatu suatu fisik maupun pemikiran yang sehat. Jadi saya setiap hari minimal 2 jam seperti ini. Pak Adang punya nggak nih tips untuk kaula muda zaman now? Ini menarik. Nah, jadi kalau ditanya apa rahasianya, ya yang pasti satu, kita hidup itu penuh dengan ketenangan, itu pertama. Lalu kedua, hubungannya dengan olahraga ini, ya saya yakin sih ya bahwa kalau kita olahraga lalu kita keringat keluar ya, kita tahu racun katanya keringat, lalu juga darah berputar dengan baik, yaitu menimbulkan suatu kebahagiaan lahir dan batin. Nah mungkin kebahagiaan lahir dan batin itulah yang sangat menentukan, tetapi sekali lagi bahwa semua karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak, sebagai sosok yang dikenal banyak orang, pernah nggak sih ada yang sebel sama Bapak? Ya namanya juga kehidupan. Kehidupan pasti sepanjang umur saya, sepanjang kehidupan saya ada lah orang atau teman yang tidak senang. Tapi itu adalah bagian daripada seni kehidupan. Tinggal saya bagaimana menata seni itu supaya yang tadinya musuh menjadi teman. Tapi pada umumnya boleh dibilang kalau ditanya ada musuh atau enggak, maaf ya, bukan sombong. Sampai hari ini saya tidak pernah merasa punya musuh gitu. Jadi hidup tuh senang-senang aja gitu. Jadi mau ngomong orang apa-apa, ya kita telan aja deh. Nah, terakhir nih Pak, bagaimana cara menjaga stamina tanpa batas ala Bapak? Ya stamina tanpa batas ya. Jadi sekali lagi
stamina itu sangat ditentukan yang tadi saya sampaikan ya. Baik itu menyangkut masalah intelektual, akhlak, fisik, karena itu merupakan rangkuman. Jadi kalau bicara stamina, stamina itu tidak bisa berdiri sendiri ya. Kalau kita banyak olahraga tapi banyak pikiran juga nggak enak. Jadi kalau dibilang stamina tanpa batas, betul. Yang penting saya titip saja satu untuk generasi muda nih, para milenial, yang saya lihat makin kesini semangat berolahraganya semakin banyak. Berolahraga lah. Jangan seperti kita-kita, udah tua baru olahraga, telat. Jadi kalau mau olahraga, dari muda kita harus berolahraga, nanti dirasakannya pada saat kita sudah mulai berumur. Oke, terima kasih banyak Pak atas waktunya. Yuk, cheerio!